Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kita lagi di Denmark. Bareng dia ini ngeri nggak Om? Apa? Nyetir pakai topeng tengkorak, nggak pakai kaca film. Cukup ngeri. Jadi karena terakhir kita keluar negeri itu supir taksi kita adalah polisi yang lagi part time jadi supir taksi, ya aneh ya. Tapi dia bilang, oh karena kita pakai tengkorak ini, dia bilang, oh jangan pakai begitu-gitu ya sini ya. Loh kenapa? Bisa ditangkap. Karena saya tuh tugasnya begitu, kalau ada yang gini saya harus tangkap. Oke, jadi ini ceritanya kita menghadiri undangan dari Mini buat mencoba Mini terbaru, Mini Aceman. Nah, sebelumnya ini kita diundang ke Jerman untuk coba BMW X3 paling baru. Jadi hari ini kita baru mendarat dari Jerman, dan di Jerman udah ada vlognya di channelnya Om Mobi. Untuk BMW X3-nya sendiri kita udah ada reviewnya di channel Auto Driver dan channel Motomobi. Nah, sekarang kita jadi ada dua acaranya BMW sama acaranya Mini, cuman selisihnya tuh 5 hari. Dan ya udah, kita sekarang ke Denmark dan kita belum mulai acaranya karena acaranya baru mulai 4 hari lagi kira-kira. Masih lama ya udah. Jadi sekarang kita jalan-jalan di Denmark. Sekarang kita di kota Copenhagen. Kita lihat yuk. Sedikit sneak peek dulu. Video yang di channel Om Mobi kemarin, keseruan yang kita lakukan itu banyak. Termasuk kita nyobain simulator tapi mobil beneran. Iya, jadi kita main game balapan, tapi balapannya pakai mobil beneran dan kita pakai Google ya. Iya, jadi kita nggak ngeliat luar secara langsung. Luar itu dari Google, cuma sisi bawahnya tuh nonton aja deh. Saya dan Om Mobi balapan di track yang berbeda, tapi di dunia virtual itu disatukan. Dan kita jadi ngerasain akselerasi mobil, G-force, ABS, understeer, oversteer, semua kerasa. Full mobil. Nonton. Oke, ada Bu Jody di belakang. Iya, ada Bu Jody, ada Tante Acaranya Mobi. sebenarnya Selasa tuh udah mulai. Oh, Selasa udah mulai. Tapi masih Selasa itu masih dinner kan, welcome terus dinner. sama interview sama expert. Oke, designer. jadi 3 hari lagi kita ini welcoming dinner. Tapi sekarang kita punya waktu buat jalan-jalan dulu. Lama juga jalan-jalan nih. Let's go. Sekarang parkir dulu, kita mau makan, lapar. Dan ini mobil kita BMW i5 eDrive 40, mobil operasional selama di sini. Full elektrik. Apalagi kalau bukan cari makanan Indonesia dulu, pertama kali kita nyampe ke satu tempat. Ini di Denmark loh, ada makanan Indonesia. Ini di Copenhagen, Saji, dan tadi pelayannya juga orang Indonesia. Luar biasa. Ini aduh buram kalau ngeliat deket-deket. Ini otak-otak. Ini sate Padang, somai udang, ayam goreng. Oke, yang recommended apa? Pasti siomay udang sama sate Padang Buat starter ya. Oke, dua ini. It's very good. Soalnya di luar negeri susah lah cari sate Padang. Oke. Sate Padang, oke. Sate Padangnya itu lidah atau daging? Pakai lidah kira. Lidah. Ada yang daging nggak? Nggak ada yang Oh, daging. saya nggak makan lidah. Nggak makan lidah. Nggak makan lidah. Nah, 3 aja udah cukup. Pasti Halo. Today it is perfectly free. Free, yay! Thank you. Thank you. Jadi kita udah parkir dan kita nggak tahu cara bayarnya. Ternyata hari Sabtu dari jam 5. dari jam 5. Oke banget, kita jam Oke, 5 iya. 39. Oke banget. Sampai hari Senin jam 8 pagi gratis. Oke, sekarang kita Yang ini selalu kita yang pesen kita lakukan kalau keluar negeri itu cari restoran Indonesia dulu, dan ini yang banyak direkomend. Oh, di dapurnya. Ini ownernya Bang siapa? Saya Samuel. Halo. Bang Samuel. Ini Jimmy. Halo. Om Jimmy. Udah. Jadi yang masak orang Indonesia juga ya? Betul, Ya. betul. Di Padang. Orang Padang. Orang Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. LE. Lubuk Alung. Bang Jimmy orang Sumatera Barat. Ya. Terus Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Si Fadila dia orang Bandung. katanya rendangnya enak, saya lihat di review, cuman lagi nggak jual rendang sekarang ya. Lagi enggak. Cuman ada Lado Mudo tuh dari Lado Padang. Mudo, siap. Oh, udah sip deh kalau yang masaknya orang Indonesia juga. Siomay, ya, ayam goreng, sambalnya sambal Indonesia sekali, sate Padang, dikasih complimentary rujak apa? Natsepa. Natsepa. Jadinya pakai pala. Ini somainya,
bumbu kacangnya nih Indonesia banget. Walaupun somainya lebih kayak dumpling ya. Kayak wonton. Itu bumbu kacangnya aduh. Enak banget ya? Tuh lu nyobain lagi. Ini bebek sambal hijaunya. Enak banget ya? Enak banget. Indonesia banget. Indonesia sekali. Namanya bukan lodeh, Maria Kari. Rasanya agak lodeh. Ini juga. Tasty. Indonesia rasanya. Wah, ini recommended. Walaupun harganya ya memang jangan dibandingin sama harganya Indonesia. Beda. Bisa jadi restorannya murah dibanding sama restoran sebelah. Mungkin. Oke, udah selesai. Thank you, makasih. Wow, ini luar biasa ya. Kita datang tuh tadi sebelum jam makan malam, jadi masih sepi. Ini rame banget restorannya sampai keluar-keluar. Seneng ngelihat masakan yang otentik Indonesia itu diterima sama orang bule gitu loh, sama orang Denmark. Iya. Ini kayaknya bukan terakhir kali kita kesini Om, kayaknya ya. Kayaknya kita bakal kesini lagi deh. Jadi hari pertama udah selesai. Hari pertama isinya makan makanan Indonesia aja. Sekarang kita ke hotel dulu istirahat. Besok kita ke tempat menarik lagi. Selamat pagi. Sekarang hari kedua kita jalan ke tempat yang menarik lagi di Copenhagen. Kita naik ini lagi BMW i5. Dia otomatis kalau saya ngedeket dia buka sendiri kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perubahan rencana ternyata karena dekat dan parkir mobil itu agak-agak susah di Copenhagen, jadi kita jalan kaki. Nah ini kalau saya tinggal mestinya dia ngunci sendiri. Kita lihat. Ngunci nggak? Belum ngunci. Udah ngunci. Iya, jadi terjadi perubahan rencana lagi, naik mobil lagi. Ini idenya ibu-ibu. Jadi ada Bu Jody, ada Tante Mobi. Kita mau berbelanja. Iya, belanjanya deket banget. Kalau nggak yang bawa siapa? Yang bawa belanjaannya? Nanti parkirnya pasti lebih jauh daripada dari hotel. Udah lah. Lihat. Jadi Boleh nggak mau nyetir, om nyetir. ya udah saya nyetir. Parkirnya repot. Let's go, kita sambil jalan-jalan di Copenhagen dulu sebelum nanti ke tempat yang menarik di sore hari. Apa? Ini kalau mereka belanja, ini kan ada museum teknik, museum gitu. Kita ke situ aja. Mereka belanja kita tinggalin. Kita ke museum. Ini ada museum beberapa ini museum nih. Ini apa bacanya nih? Ini apa bacanya? Dan Denmark Technical Museum of Science and Technology. Ini menarik. Ya oke lah, kita jalan. Sepi ya? Sepi. Ya? Cuman lebih membingungkan nyetir di sini dibandingin di Jerman. Kenapa? Kalau di Jerman tuh lurus-lurus semua tuh garisnya tuh. Di sini tuh kadang-kadang suka Sama aja lah. ini nggak ada garis. Nggak ada garis sama sekali karena kita prioritas. Sangat membingungkan sekali ya. Ya jadi the ladies sudah turun belanja, kita nggak ada parkir, kita putus-putus semua nih. Kita kok di tengah-tengah orang-orang gini, tapi emang ini boleh jalannya. lewat nggak sih mobilnya? Tapi di sini Boleh. aja begitu. Tapi kok ini orang-orang jalan Ada vas bunga lagi di depan. Jadi ya, saking kalau wanita itu belanja memang lama gitu ya. Kita bahkan sempat keluar kota buat. Iya, tapi Buat ini jalan. belum tentu lama-lama amat nih. Nah ini katanya ada museum mobil klasik di sini. Kita kan mau lewat aja. Mau lewat apa mau mampir? Kayak mampir ya om. Pas Tuh museum yang kiri nih. Ini kali nih. Nih. Tuh klasik car house. Iya. Tuh kiri ambil kiri. Tapi ya kita nih nyetir disiplin di sini begitu nyampe Indonesia bawaannya jadi emosi gitu karena berharap yang lain disiplin. Iya, kesel banget. Ya parkirnya penuh sekali, kita Susah. nggak dapat parkir. Sayang Karena sekali. ini hari Minggu, jadi kita putuskan sekarang kita jemput ibu-ibu lagi yang habis dari belanja dan ini kita jadikan tujuan besok. Yakin ya besok ya. Tuh ada yang parkir sampai sana-sana loh. Besok pasti kan Senin, orang pada Iya. burn out, pada kerja, kita kan masih liburan. Ini dia tempatnya nih. Oke, alhamdulillah kita udah sampai.
Dan alhamdulillah juga kita dapat parkir di tempat yang sangat susah cari parkir ini. Ini dia belanjaan ibu-ibu. Lego. Emang Lego dari Denmark ya? Jadi Lego itu dari Billund tepatnya. Billund. Kota Billund. Nah, ternyata kami sudah pernah ke Denmark tahun 2010. Lah gimana sih kok nggak inget? Nggak ingat. 2010 bulan akhir tahun deh. Oh, kalau gitu cuman saya yang belum pernah menginjakan kaki. Tapi waktu itu karena salju tidak mungkin kita menginjakan kaki barefoot. Sekarang kita harus menginjakan kaki dulu. Nggak bisa. Ini Oh, aspal. Nanti kita apa? cari Ya. kita cari tanah. Kita cari tanah. Ya, let's go. Gantian dia yang nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa cuman belanjaannya aja? Karena ibu-ibunya lagi beli makanan buat kita. Makanan. Beef burger. Ini kering banget udara di sini, lihat nih. Kamu merah. Belum. Oke, sekarang kita menuju hotel. Kita mau makan dulu. Setelah itu baru kita ke satu tempat yang namanya Tivoli. Karena mobilnya udah terdaftar, mestinya dia akan ngebuka otomatis. Yes, karena dia mesinnya secara otomatis ngebaca plat nomor. Oke, alhamdulillah udah sampai hotel. Kita lihat dia lurus apa enggak parkirnya. Belakangnya segini, depannya segini. Wih, lurus. Tumben lurus. Good job, Pir. Apa parkir? Good job itu dipuji. Makan. Iya, langsung kita udah selesai makan. Sekarang langsung menuju Tivoli Garden. Itu kira-kira cuman 10 menit jalan lah dari hotel. Kenapa pada kembaran pakai jaket kulit sih? Ini jalanannya lengang sekali. Oke, kita udah sampai. Dan berbeda dengan kebanyakan theme park lainnya, ini persis jalan besar, langsung pintu masuknya seperti ini. Jadi benar-benar di pinggir jalan raya. Beda sama kayak Disneyland atau Universal Studio atau bahkan Dufan yang itu di satu kompleks jauh dari jalan raya. Ini benar-benar di pinggirnya. Oke, jadi Tivoli Garden ini adalah theme park nomor 3 tertua di dunia. Dia didirikan tahun 1843. Definitely lebih tua dari Omobi ini. Dan di tahun Lebih tua, udah pasti lebih tua. tahun 1843 artinya sudah 181 tahun. Itu kenapa dia letaknya benar-benar di tengahnya Copenhagen gitu ya. Dan ini layoutnya tuh bukan kayak layout theme park modern gitu ya, benar-benar kayak theme park tradisional. Tapi nanti kita lihat coba mainannya apa aja. Kenapa nggak mau naik yang itu, Om? Enggak, kalau Dufan kayak gituan berani, pendek soalnya itu tinggi banget. Terus kenapa emang? Lagi sakit perut, lagi nggak enak badan. Yaudah yang pendek ini aja, Om. Yang pendek ini aja mau nggak? Om? Ya, Oh, enggak. iya. Susah emang ke theme park sama orang tua tuh. Nggak ada yang mau dinaikin mainannya. Akhirnya Om Mobi naik juga yang ini. Kalau saya nggak mau naik yang ini, pendek soalnya. Nah, kalau saya mendingan yang ini. Tinggi banget yang ini. Ayo Om, let's go. Nggak, duluan aja. Tadi udah yang pendekan. Ini nih kalau putus, terbangnya tuh jauh banget. Mendingan dia aja, kita videoin dari bawah. Jadi kenapa Om Mobi nggak mau naik itu? Karena tempat duduknya hanya mengandalkan 4 rantai, ya, rantai kecil. Copot satu, miring, belum tentu lepas semua. Tapi nggak ngerasa safe. Karena tinggi, kalau sependek itu sih tadi mati juga sih pasti kalau putus. Tapi nggak, thank you. Udah selesai naik yang muter-muter itu. Tinggi banget, kencang. Tapi nggak seberapa ngeri lah.
Tapi hebat loh, dia berani ikutan. Ya udah bismillah. Ya, enggak ngeri kok tuh, cuman gitu aja kok. Kenapa naik ini sih? Hebat loh tapi berani. Belum tentu berani. Bukan gini, bukan berani. Pasti berani. Ya, cuma kalau ini kayaknya lebih safe daripada yang tadi. Tadi tuh kalau copot itu jatuh tos. Nah, ini aman kok, ini nggak serem. Ini kok. pakai rel. Kita ngantri tinggal santai, ini enggak. Santai berani, biasa aja. Jadi roller coaster The Demon ini recommended. Geter banget, G-force-nya gede, muter baliknya 3 kali, tapi lumayan sempoyongan Om tadi. Iya, lumayan. lebih ke arah kayak mau keluar gitu tuh. Gimana Bu tadi Bu? Tapi seru, recommended banget. Tuh Om, berani, nggak ada masalah. Bagus, Gini. Kalau yang pertama tadi yang tinggi karena ada merasa unsafe. Kenapa unsafe? Karena cuma megang pakai rantai-rantai kecil begitu. Oke. Artinya yang berkaitan sama G-force sama mobil lulus. Ya, Tinggal yang berkaitan sama Oke. tinggi yang belum. tinggi. Yang ini nih next. Kami nggak. Ya, yang itu yang di tiang terus kita naik turun itu. Nggak, thank you. Ayo dong. Nggak mau. Mobil berani nggak apa-apa Om, itu aman. Berani, Aman, Om. G-force-nya berani, Aman. tingginya itu nggak. Oke. Ada sensasi. Nanti kalau misalnya ternyata ketakutan boleh komplain ke saya, tapi enggak kok, itu nggak takut. Kok komplain bagaimana? Hah? Iya. Udah dia segini, Iya. Om takut nggak jadi, itu kan nggak bisa. Enggak serem, Nggak bisa. Bener-bener nggak serem, kalau serem tinggal merem tuh udah langsung tenang semuanya. Nggak gitu konsepnya. Nggak. Tetap nggak bisa pindah tempat atau pindah Baru mau dibilang rumah berani. gitu. Nah ini foto dari wahana kita itu ada di sini. Jadi semuanya digital ya. Nah tinggal download sambil bayar di sini. Nah ini rumah hantunya. Kita udah mau naik ini, tapi dia nggak Apa? mau ikut. Enggak, ini nemenin istri. Ayolah. Dia nggak mau. Ayo, Kasian. tadi udah Enggak, berani naik roller coaster. Ayo sekarang rumah hantu aja yuk. enggak, tempelan loh. Enggak. Oke, kita masuk tanpa Om Mobi aja kalau kayak gitu. Oke, kita mau masuk rumah hantu berdua Bu Jody. Ada temennya bule yang lain, tapi kita nggak boleh ambil ini, nggak boleh ambil foto atau video. Jadi nanti saya ceritain. Oke, jadi kita udah selesai. Ini rumah hantunya serem juga karena banyak aktornya di dalam. Jadi tiba-tiba mereka keluar, tapi mereka nggak nyentuh kita ya. Tapi tiba-tiba dananya serem. Lagi gelap tiba-tiba mereka ngebuka pintu langsung datang ke kita. Jadi banyak jump scare-nya juga. Ayo Om, itu dia mereka di dalam nggak ada yang nyentuh kok. Enggak, ya enggak ada nyentuh kalau itu beneran. Beneran itu orang. Enggak, kalau itu beneran gimana bukan orang? Kita kan Nggak mungkin lah. kita nggak tahu. Ya tetap nggak bisa ngomporin Om Mobi buat ikut. Rumah hantunya tuh ibarat agak lain lah. Jadi ada hantu-hantu realnya gitu yang diperankan sama orang. Sekarang saya mau nyoba yang ini. Ini tingginya. Wah, tinggi banget. Ayo Om. Enggak akan, never. Om. Itu kayaknya bukan dilepas tapi didorong ke bawah. Oh iya, jadi lebih asik lagi. Lebih kenceng lagi G-force-nya. Bukan zero G malah minus. Iya. Ih. Yuk, ayo. Ya, yuk, sana. Kita lihat deh. Kita lihat. Kita lagi dorong terus. Juar. Nah. Iya. Itu asik banget ya. Cuman sayangnya
Cuman sekali, itu nggak kayak jatuh, kayak dibanting ke bawah. Dibanting makanya didorong. Tapi sayangnya cuma sekali. Ya kita naik lagi. Gila-gila, naik Gi sana Gi. Dia ngulang lagi. Ngapain dia ngulang lagi? Coba. Ngapain Ayo. berkali-kali gitu? Thank you. Enggak. Kalau nggak enak kita nggak mungkin berkali-kali. Ya udah enak percaya, nggak kepengen aja. Udah yuk makan yuk. Ayo sekali lah Om. Nggak mau. Lagi sakit perut, keluar semua. Bagus di lighting. Lebih bagus lightingnya. Ini paling worth it buat dinaikin karena enak banget, sensasi zero G dan nggak ngantri. Karena udah malam sekarang, jam berapa ini? Ini kembang apinya ketika udah mau tutup dan ngikutin musik. Ya, jadi 15 menit sebelum tutup itu ada pertunjukan kembang api dan bukan sekedar kembang api tapi dia ngikutin musiknya. Dan itu pertunjukannya itu 10 menit lebih. Luar biasa. Itu jadi signature-nya Tivoli Garden ini. Luar biasa, tamannya nggak terlalu besar tapi unik, indah dan ada pertunjukan kembang apinya di akhir ya, jadi jam 9.45 mulainya, kita tamannya tutup jam 10 malam. Itu bikin taman ini tuh wajib dikunjungi kalau Anda misalnya datang ke Copenhagen. Oke, hari ini tinggal istirahat, besok kita jalan lagi naik mobil. Kita mau kemana ya? Yes, sekarang kita mau jalan-jalan ke Swedia. Swedia. Enak banget ya di sini ya. Ya. Jalan-jalan ke negara lain gitu ya pakai mobil. Tapi di Eropa emang semuanya kayak walking distance gitu loh antar Dan negara. nggak perlu pakai paspor, nggak ada paspor kontrol karena kan udah Uni Eropa. Ya, makanya. Dan kebetulan Copenhagen itu dia jaraknya cuma 40 kiloan dari perbatasan Swedia. Ya. Nah, kita akan ngelewatin laut. Nggak tahu nih lewat jembatan apa terowongan ya? Kayaknya terowongan. Kayaknya ya. Nah, Kita karena lihat. ini udah terowongan nih. Keluar lagi. Oke, kita jalan ke Swedia ke kota yang namanya Malmo. Namanya aneh juga ya. Malmo. Oke, kita sana mau ngapain? Tadinya mau makan siang di sana, tapi karena Udah kita udah kelaparan. lapar, jadi kita makan di restoran Indonesia di mall. Mall apa tadi namanya? Fiske. Namanya susah. Ya itulah Fiske. pokoknya ya. Nah, itu namanya warung Iya. yang punya orang Indonesia. Yang punya dari situ juga tadi. Orang Sunda, Bu Iis. Terus kita coba tadi makanannya enak. Enak, porsinya besar-besar. Ya, porsinya besar-besar. Rendang tuh gede banget. Ya, harganya jangan ditanya ya. Nasi rendang itu 270.000 harganya. Teh botol Rodit. 80.000. Teh botol yang di kotak. Teh botol di kotak ya. Nah, tadi kita tanya kenapa sih makan harus mahal banget? Karena ini pajaknya 50% dari negaranya. Luar biasa. Udah Iya. gitu kan lebar, sewa tempat segala macam Iya. kan jauh lebih mahal daripada Indonesia. Iya, betul. Tapi makanannya enak. Tadi kita pesen nasi rendang, nasi soto, nasi campur, sate ayam, sama mie goreng. Cuman bedanya nggak pakai ini aja di sini, nggak pakai MSG. Iya. Nah, ternyata selera bule di sini nggak suka sama micin. Iya, bukan karena kesehatan juga, tapi karena rasanya mereka nggak suka. Aneh. Itu yang bikin enak. Iya makanya. Biasanya nggak sehat tuh enak. Nah, saya udah pernah ke Swedia. Om Obi udah pernah? Swedia belum pernah. Oke, saya udah pernah ke Swedia, ke Gothenburg, tapi waktu itu naik pesawat. Iya, ada kereta. Kereta. Naik pesawat. Nah, ini kita naik mobil.
cross country. Cross country. Nah, sebentar lagi kita memasuki terowongan atau jembatan. Kayaknya sih terowongan. Nggak tahu ya, bentar lagi nih kita agak belok kanan terus kita akan nyebrangin laut. Nyebrangin laut. Ini salah satu jembatan atau terowongan yang panjang. Ya, kita ngebut aja yuk, boleh 110. Sekarang berapa? 95, 97, 98. Dekat airport tuh ada pesawat. Ya, Dan ini kita pakai BMW i5. Dia adasnya udah pakai Land Rover, ambil kanan dong. semi otonomous. Bentar, kita kan baru nyusul tadi. Oh, ini mau terowongan 90 km per jam, turun. Oke, kita tinggal pencet set, dia turun sendiri. Oke, nah ini dia terowongannya. Terang ya? Ya. Udah keluar kita. Belum, kita karena ada pulau, jadi untuk mengurangi biaya pembuatan terowongan, kita naik ke pulaunya. Kok bisa-bisanya untuk mengurangi tahu-tahuan aja sih? Lah, ini tuh engineering. Ini kan engineering kan, udah pasti akan dicari solusi yang terbaik dengan harga yang termurah. Makanya dilewatin pulau ini. Oh, biar dia naik dulu. Biar dia nggak perlu bikin terowongan terlalu panjang. Tapi gitu. kayaknya ada alternatif tuh, ada rel kereta tuh di kanan tuh. Ya, kan katanya lewat bawah tanah juga. Ada radar. Nah, itu terowongan yang pertama 4 km. Enggak, jembatan, bukan terowongan lagi. Berikutnya jembatan. Tuh jembatannya berapa kilometer? Kayaknya lebih jauh daripada terowongan ya. Nah, di sebelah kanan itu kalau kelihatan kamera itu ada segambreng Wind channel. Kok wind channel? Windmill. Windmill. Nah, kemarin pas di pesawat kita lihat semuanya berhenti. Nah, sekarang ini semuanya jalan. Nah, mungkin ada yang tanya ya, kenapa pembangkit listrik tenaga angin kok kincirnya muternya pelan sekali? Bisa apa enggak tuh putaran segitu menghasilkan listrik? Ternyata memang tidak boleh kenceng-kenceng karena itu satu blade itu bobotnya itu tergantung kulit, tapi 8 sampai 15 ton satu blade-nya itu. Bayangin kalau dia muternya kenceng, gaya sentrifugalnya itu akan sangat besar dan bisa copot. Makanya dia putarannya pelan, tapi setelah dia muter si kincir angin ini dia lewat gearbox, tapi gearboxnya bukan untuk memperlambat tapi mempercepat. Koreksi dikit. Bukan gearbox. Nggak, gearbox ya, tapi untuk mengatur kecepatannya bukan pakai gigi. Ada rem. Hah? Di Bukan, rem. bukan. Dia tuh ada feedernya. Itu bentar. Itu dulu. Jadi dia putaran segitu, itu dia sudah cukup untuk mengenerate listrik karena ada gearbox. Jadi walaupun putarannya pelan gitu ya, tapi setelah lewat gearbox dia jadi putarannya cepat. Nah, yang feeder itu adalah untuk mengantisipasi kalau angin terlalu kencang. Iya, jadi untuk mengatur kecepatannya biar konstan terus sampai masuk, itu dia pakai feeder. Tapi kalau angin sudah terlalu kencang, pasti akan dia ratain dan di lock. Betul. Karena kalau pernah ada kejadian kalau terlalu kencang itu terbakar dia. Terbakar, copot lah segala. Dan itu arahnya dia bisa muter-muter. Nah, dia tuh bisa rata-rata kincir angin 22.000 kWh. 22 megawatt per jam. Megawatt hour. Ya. Nah, ini lewat tiangnya kayak Suramadu. Oh iya, Suramadu. Bebek Sinjai depan. Bebek Sinjai. Tapi ini nanti sampai sana ke Sweden kita mesti buka sepatu dulu. Oh iya, kita belum menginjakan kaki di tanah. Saya udah. Tapi belum menginjak kaki langsung di tanah langsung kan? Belum. Saya lebih senang jembatan loh daripada ini. Iya, karena bisa lihat luar. Kalau terowongan tuh kayak parno gitu loh, claustrophobic. Nah, nanti ini nggak gratis. Ini bayar. Kita mesti lihat bayarnya karena 150 kroner. Itu sekitar 330.000 rupiah. Burungnya diem. Nggak diem kali. Tadi diem burungnya. Anginnya kesana artinya. Iya, tapi kok bisa diem gitu kayak patung gitu loh. Use touch screen. Pasti ada pin. Pinnya jangan deket-deket nanti. Nggak, pinnya nanti nggak di. 455. Wow, 1 juta. Wow. Ini ada custom control nih, sebenarnya ada customnya nih. Iya. Waktu masih airpump berpisah, Klik. Oke, halo Swedia. Yuk kita lihat sekarang Swedia seperti apa. Iya. Oke, kita turun bentar. Jadi di mobil kita BMW i5. Wah, itu dia. Kita mundurin sedikit mobilnya biar terang.
Nah, di sini sesi foto, Bu Jody foto. Om, lo kena mundur dikit. Nah, ini ada videografernya Bu Jody. 1, 2, fotografer sekarang. 1, 2. Oh ya, fotografer. Ini daerah sekelilingnya ya. Kayak damai gitu di sini tuh. Dan suhunya nggak terlalu dingin ya. Ini paling 21-22 derajat, enak, sejuk. Nah, kalau parkir itu di sini harus bayarnya di mesin parkir seperti ini. Ini lagi diurusin pembayarannya sama Tante Mobi sama Bu Jody. Ini banyak yang bawa anjingnya di tamannya. Itu bahkan ada arena slalom buat anjing, tapi nggak ada kotoran anjing karena dengar-dengar peraturannya emang harus diambil gitu kalau anjing peliharaan kita buang air besar gitu ya, dan ada tempat sampahnya khusus buat. Nah, sebenarnya kalau urusan jaing-jaing gitu ya, untuk orang yang melihara jaing wajib di mana-mana kalau bawa jaingnya jalan-jalan, pupnya itu diambil, dipungut. Nggak hanya di sini peraturannya. Kalau anjing kampung siapa yang mesti mungut? Ya dia kan nggak punya tuan. Terus punya tuan dulu, tuan neng. Kalau dia nggak punya tuan? Hah? Ya itulah. Pinjam kacamata hitam dari Om Mobi karena silau juga. Tapi ada satu yang bisa kita contoh dari negara maju seperti Swedia, Denmark gitu. Di taman seperti ini nggak ada satupun sampah yang kita temukan. Nggak ada puntung rokok, nggak ada plastik. Benar-benar semua dibuang di tempat sampah. Padahal tempat sampahnya juga jarang di sini. Disiplinnya itu, disiplin bahwa kebersihan itu ya buat kita sendiri juga nantinya. Kita di kota Lund. Ini 30 kilo di luar kota apa tadi? Itu apa? Malmo. Oke, kita udah puas jalan-jalan di Swedia. Sekarang kita balik ke Denmark, kita istirahat. Besok masih ada setengah hari free time, kita ke tempat yang menarik juga besok nih. Nah, hari keempat kita ke sini, ke Classic Car House. Ini di 20 kilo dari kota Copenhagen. Nah, kita lihat isinya ada apa aja. Nah, ini nanti untuk detail vlognya itu nanti Om Mobi bikin. Ya, jadi nanti kalau mau lihat lebih detail lagi tentang museum ini bisa ke channelnya Om Mobi. Ada Datsun 240Z. Ini mbah buyutnya Fairlady Z Nismo saya di rumah. Wow, ada Toyota 2000 GT. Ada Opel GT, ada Sierra Cosworth, oh bukan Cosworth, Sierra XR 4i. Itu mirip Sierra Cosworth juga nih. Jadi walaupun Ford itu merek Amerika, tapi yang model-model Sierra, kemudian Ford Escort gitu ya, itu dari Ford of UK mereka bikinnya. Gede ya, mesinnya 2700 cc V6. Ini tenaganya kalau nggak salah di 160-170 HP-an nih. BMW Isetta. Jadi ini masuknya dari depan. Jadi di depan dibuka gitu baru masuk ke dalam. Ada Austin Mini 850 nih tahun 59. Ini dia Chevrolet Corvette C1. Ini generasi pertama artinya nih, tahun 62. Keren banget ya dulu. Bangkunya tuh bener-bener di split kanan kiri tuh oleh body seperti ini. Wah, pure klasik ini. Dan ini juga mobil yang sangat istimewa.
BMW M1. Jadi ini mobil dibuat spesial oleh BMW dan ini mobil M pertama nih ya. Itu untuk ikut balapan. Setelah mobil ini dibuat, balapannya diubah regulasinya. Tapi mobilnya udah keburu dijual gitu. Jadi keburu dibuat. Ya udah ini sekarang jadi sangat-sangat collector's item. Mobil ini juga yang bikin seri 1 paling kencang itu namanya 1M. Wah, bukan 1 Series M ya, bukan M1 karena M1 itu ya udah mobil ini. Dan mobil ini penerusnya, jadi ini model yang spesifik ya, yang tidak ada BMW biasanya, itu diteruskan oleh BMW XM sekarang. Nah ini mobil-mobilnya ternyata sebagian besar ini bukan punyanya museum, tapi punyanya owner-owner. Nah setiap 6 bulan ownernya datang lagi ngambil mobilnya dan koleksi itu berubah lagi. Jadi Anda bisa expect tiap tahun datang ke sini, tiap tahun ke museum ini dan koleksinya berubah-berubah. Kecuali yang 2 Mercy 300 SL ini, yang Gullwing sama yang convertible ini yang punyanya museum. Biaya masuknya berapa per orang? Biaya masuknya sekitar Rp300.000. Nah jadi walaupun mobil-mobil zaman dulu itu kesannya kokoh gitu ya, bajanya kuat, tapi ketika mereka di crash test dengan mobil modern yang sering kita bilang Ricky kayak kaleng gitu gampang hancur, ternyata lebih aman mobil yang baru jauh sekali. Karena walaupun besi-besinya kuat tapi dia tidak ada crumple zone dan bikin mobil yang tua ini kejepit drivernya di dalam. Sedangkan yang mobil baru itu masih aman. Lihat ini yang di mobil baru. Tuh, dia nggak kenapa-napa kokpitnya. Jadi itulah teknologi. Ada juga mobil-mobil juara Le Mans balap 24 jam yang legendaris. Pokoknya kalau ke Denmark, ini sangat recommended. Classic Car House ini. Koleksinya akan berganti-ganti terus dan tiketnya satu orang kira-kira Rp300.000. Worth it dengan koleksinya. Nah sekarang kita udah akan masuk ke acara inti dari perjalanan saya dan Om Mobi ke Denmark ini, yaitu untuk mencoba mini terbaru spesies yang belum pernah ada, yang akan membuat kita menjadi orang Indonesia pertama yang mencoba mobil ini. Kita langsung ke hari berikutnya. Selamat pagi. Nah sekarang saatnya kita mencoba spesies terbaru dari Mini Aceman. Oke. Let's go. Nah ini jadi dari kemarin itu nggak ada pressconnya itu dibilang di layar tengahnya. Langsung. Jadi di sini kita belajar dulu tentang mobilnya. The comprehensive mini charging offer makes up just as much of the great freedom, day-to-day flexibility, and comfort of driving the new Mini Aceman. Oke, sekarang kita udah cukup belajar, langsung kita jalan. Jadi ini kita diberikan rutenya tuh lewat jalan-jalan pedesaan. Keren banget. Oke, kita udah sampai. Ini dia mobilnya, Mini Aceman. Jadi Mini Aceman ini dia diantaranya Mini 3-door, Mini Cooper, dan Mini Countryman. Dan dia formatnya 4 pintu. Kemudian dia penggeraknya hanya elektrik. Nah, karena dia diantara Mini Cooper sama Mini Countryman, jadi ada pertanyaan apakah ini untuk menggantikan Mini Clubman? Karena Clubman kan sudah tidak dilanjutkan lagi. Tiba-tiba ada Mini Aceman ini. Nah, menurut Mini tidak menggantikan Clubman, tapi menyasar target konsumen yang sama. Ya, jadi bisa dibilang ini seperti replacement, tapi bukan replacement langsung. Ini bagian belakangnya seperti ini. Bagian depannya ngikutin bahasa desainnya Mini yang baru. Nah, ada 2 tipe, ada yang E, ada yang SE. SE itu baterainya lebih besar, tenaganya lebih besar. Yang E itu
184 HP, kalau yang SE ini 218 HP kalau nggak salah, dan 0-100 7,1 detik, serta dia juga karena 4 pintu jadi dia lebih lega dari Mini 3 door, tapi tidak setinggi Mini Countryman. Nice lah. Oke, sekarang giliran saya mau nyetir. Oke, sekarang saya akan nyetir, tapi vlog ini karena ini tayangnya sebelum tanggal 30 Oktober 2024, jadi tidak boleh ada impresi berkendaranya. Jadi kita nikmati pemandangannya dulu sampai ke titik berikutnya, sambil saya juga impresi tentang mobil ini. Tapi nanti tentang mobil ini bagaimana impresi berkendaranya itu saya buatkan nanti di channelnya Auto Driver, tayangnya di 30 Oktober. Sekarang kita lunch bersama Mr. Jackie Francois, Project Management dari Mini Aceman. Nice to meet you. Thank you, nice to meet you. Oke, sekarang kita udah jalan lagi dari tempat makan siang dan sekarang giliran bikin review. Dan sekarang Om Mobi yang lagi bikin review. Oke, alhamdulillah kita udah sampai. Jadi kita udah sampai di hotel. Nah, saya mau liatin Anda mobilnya. Ini dia Mini Aceman. Saya jelasin ya. Jadi Mini Aceman ini dia formatnya 4 pintu, 5 penumpang, dan secara dimensi dia itu berada di antara Mini Cooper 3 door dan Mini Countryman. Tapi dia lebih dekat ke Mini Cooper 3 door karena dia 20 cm lebih panjang dari 3 door, tapi dia 36 cm lebih pendek dibandingkan Countryman. Nah, ini lihat bentuknya funky, dan ini DRL-nya bisa diatur konfigurasinya sesuai mau kita. Dan kalau sennya kita nyalain, ini seperti ini ya, saya nyalain ya. Dia seluruh lingkarannya tuh nyala. Gitu. Lucu banget bentuknya. Dan dia semuanya ketutup karena Aceman ini dia eksklusif hanya elektrik. Dia tidak ada penggerak yang non elektrik. Semuanya elektrik. Lampu belakang ini juga konfigurasinya bisa diubah-ubah. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, mobil ini itu punya 2 jenis baterai. Yang paling kecilnya itu 42 kWh, tenaganya 184 HP, dan dia 0-100 7,9 detik, serta range-nya 308 km. Nah, untuk yang masuk Indonesia itu yang tipe SE. Kalau yang tadi kan tipe E yang baterainya kecil. Nah, jadi dia ada S ini. Itu baterainya besar, 54,2 kWh. Jadi range-nya bisa 405 km dan tenaganya lebih besar. 218 HP, 330 Nm, 0-100 7,1 detik. Dan dia bisa dengan mudahnya di atas 400 km. Nah, ini bentuknya. Dan yang paling keren dari mobil ini adalah, lihat dong, interiornya. Wow, seperti karya seni ini. Lihat ini, permainan lampu-lampunya. Ini juga layar tengahnya ini keren sekali ininya apa. Dia tidak memantul gitu. Jadi jernih sekali gambarnya tuh seperti doff. Dan jernih karena dia tidak memantul. Kemudian ini saya terangin dikit. Tombol-tombol fisiknya juga tetap ada. Dan funky sekali. Itu yang tengah buat starter. Kemudian ada juga buat mode berkendara yang kanan yang experience itu. Sedangkan yang kiri ini adalah untuk transmisi. Tapi ya udah minimalis segitu aja. Terus ini juga bisa Anda
Ini kalau mau starter gini ya, set di starter, terus Anda bisa ganti. Ini yang saya paling suka nih, yang mode timeless. Ini jadi kayak mobil zaman dulu tampilannya tuh. Atau kalau mau kencang kita bisa pakai yang sport, go-kart di sini namanya, karena go-kart feel kan. Terus dia ada head-up display. Head-up displaynya tuh di bawah gitu. Jadi nggak menghalangi kaca depan gitu, karena dia di bawah sini nih. Nah, tapi highlight yang paling kerennya pasti karena dia 5 pintu ya, jadi gampang gitu aksesnya. Dan dalamnya juga lumayan lega. Ya, bukan yang lega-lega banget seperti Countryman, kan ini diantaranya. Tapi buat 3 orang dewasa masih oke. Dan ini dong, bagasinya dia bisa 300 liter. Bahkan kalau misalnya kursinya kita lipat itu bisa sampai 1000 liter. Bannya 19 inci, velgnya ada beberapa jenis, belum nggak tahu yang masuk ke Indonesia yang mana. Nah, Aceman ini bakal masuk ke Indonesia di tahun 2024. Harganya belum tahu berapa, tapi saya prediksi mungkin kira-kira on the road itu di 1,1 miliar rupiah. Yang artinya bedanya mungkin 100 juta rupiah atau mungkin nggak sampai dibandingkan Mini 3-door yang elektrik. Nah, cuman ini bisa jadi alternatif bagi Anda yang pengen kepraktisan 5 pintu. Terus bentuknya funky, karena ini bukan versi 5 pintu dari Mini 3 pintu ya, tapi ini model yang eksklusif gitu. Apalagi dia eksklusif karena dia all elektrik. Jadi begitu bawa mobil ini langsung ketahuan ini mobil listrik. Jadi ini alternatif buat Anda yang pengen kepraktisan lebih lega, lebih gampang naruh barang-barang, tapi juga sekaligus tetap ingin merasakan feel originalnya Mini ya, karena ini nggak jauh ukurannya dari yang Mini 3-door. Nah, buat impresinya gimana itu nanti saya buatkan di Auto Driver. Oke, jadi hari terakhir ini udah nggak ada apa-apa lagi di acara test drive Mini Aceman ini. Jadi sekarang saya langsung naik pesawat untuk langsung ke Jakarta, dan nggak sabar rasanya nunggu Mini Aceman ini sampai ke Indonesia. Untuk vlog yang di Jerman ketika kami mencoba BMW X3 itu bisa cek di channelnya Om Mobi, sedangkan untuk test drive-nya BMW X3 dan Mini Aceman itu bisa cek di channel Auto Driver, dan juga versinya Om Mobi ada di channel Motomobi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Auto Driver, Om Mobi, dan Om Motomobi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.